Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi cara mengatasi ketika mobil kita handsremnya rusak. Jadi bagaimana caranya ketika nanti kita di mungkin dalam perjalanan atau di tanjakan saat mengantri mungkin atau ada kendala apa ya di jalan nanti. Nah, untuk solusinya mungkin ada beberapa trik ya, sekitar mungkin 4 trik lah yang tadi yang saya sampaikan nanti. Jadi langsung aja kita ke lokasi, kita coba triknya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelum kita coba trik yang pertama, kita harus tahu dulu seberapa kira-kira kuping ini dia setengah gantung. Kita angkat sedikit, dia sudah mau jalan seperti ini teman-teman. Nah, ya kita harus tahu titik ini dulu. Kalau kita belum tahu titik ini, maka kita nggak bisa untuk trik yang pertama. Ada trik seterusnya nanti. Kita coba trik yang pertama. Untuk trik yang pertama ini sering dipakai orang ya. Nah, ini dia tidak turun mobil ini dan tidak kita injak rem, tapi posisi mobil tetap bisa berhenti karena dia kita gantung teman-teman. Setengah gantung. Koplingnya ini dia tadi setengah gantungnya lepas begini, dia tidak turun. Ini untuk berhenti yang tidak terlalu lama di tanjakan ya teman-teman. Trik yang pertama ini. Jadi itu tadi ya teman-teman, untuk trik yang pertama kita posisi tanjakan. Jadi mobil itu kita gantung setengah, koplingnya setengah kita angkat, kita gantung ya. Tapi itu tidak berlaku kalau kita berhentinya lama. Masalahnya kalau lama nanti bisa menghabiskan kain kopling begitu. Nah, untuk berhenti yang agak lama, kita lanjutkan ke trik yang kedua. Untuk trik yang kedua, ini jika berhenti sudah agak lama ya, mungkin antri di tanjakan atau gimana, kita harus injak rem seperti ini. Bisa injak rem ya teman-teman. Nah, injak rem dia berhenti. Nah, untuk memulai melepasnya lagi ini nanti, kalau tidak terbiasa maka mobil akan turun, akan gelondor teman-teman. Nah, kalau gelondor ini membahayakan yang di belakang nih teman-teman ya. Nah, untuk supaya tidak gelondor, nah kita pakai trik tadi. Kita masukkan gigi. Ini kita lepas dulu setengah seperti tadi. Baru kita tidak tekan. Maka mobil tidak turun. Nah, tapi kalau kita langsung teman-teman, ini nggak kita lepas dulu koplingnya setengah, maka mobil akan turun. Nah, mobil akan turun, kita akan telat, sulit. Jadi ini buka setengah dulu, baru kita gas. Ini trik yang kedua. Jadi itulah tadi ya teman-teman, untuk trik yang kedua. Itu untuk trik yang kedua ini untuk berlaku untuk mobil yang berhentinya dia agak lama. Jadi kita pijak rem dulu, baru nanti kita pindah ke gas. Itu untuk trik yang kedua. Dan trik yang kedua ini tidak berlaku juga untuk mobil yang berhentinya di tanjakan itu dengan muatan yang berat, karena itu akan berisiko besar lagi, tetap akan mundur kalau yang dilakukan trik yang kedua. Nah, kalau mobil agak bermuatan berat, kita lakukan seperti di trik yang ketiga, seperti ini. Ini untuk trik yang ketiga ya teman-teman. Untuk trik yang pertama dan kedua tadi mungkin untuk mobil yang bermuatan tidak terlalu berat ya teman-teman.
sekarang ini berlaku untuk mobil yang muatan berat, mungkin berhenti di tanjakan atau anti atau gimana, atau mengalami kendala saat di tanjakan, kita menginjak rem otomatis seperti ini. Kita coba injak rem seperti ini. Otomatis ini kalau sudah muatan berat ini nggak bisa lama-lama. Dan kalau kita lepas biasa langsung injak gas, mobil kemungkinan besar pasti akan turun karena muatan berat ya teman-teman. Untuk mengatasi agar tidak turun, ini begini teman-teman, kaki gas yang injak rem ini di belakangnya ini menginjak gas ini, tetapi rem tetap diinjak. Baru remnya kita angkat pelan-pelan, gasnya kita injak. Nah, seperti itu teman-teman. Tuh tadi trik yang ketiga ya teman-teman, seperti itu. Mungkin untuk muatan yang agak berat ya, bukan agak lagi ya, berat. Dan trik-trik itu pernah saya coba sendiri. Jadi ini saya berbagi ilmu ini bukan karena ingin menggurui atau saya paling pintar, bukan ya. Ini sekedar memberitahu teman-teman, siapa tahu teman-teman di jalan sana ada kendala atau apa, mungkin dengan trik ini bisa diatasi. Syukur-syukur ya teman-teman itu ada kernet. Kalau ada kernet, insya Allah lebih mudah ya, atau ada rem tangannya gitu. Kalau ada rem tangan, trik yang ketiga dan keempat ini tetap bisa difungsikan dengan rem tangan, otomatis akan lebih mudah mati kalau mobilnya ada yang mengganjal. Tapi tidak setiap keadaan itu orang sempat mengganjal mobil. Ada dimana saat pasti di keadaan lah kita nggak sempat mengganjal di tanjakan mungkin ya, seperti itu tadi, muatan ngerem di belakang ada mobil yang nempel agak dekat, itu udah nggak bisa apa-apa lagi, apalagi sendirian kita kan. Nah, trik itu mungkin bisa kita pakai. Nah, untuk trik yang ketiga ini tadi kan saya nginjak gasnya pakai tungkak ya, pakai kaki belakang. Nah, itu berlaku untuk mobil yang rem saya kan dalam ya teman-teman, jadi dia ngocok dulu untuk mendapatkan supaya rem itu berhenti. Yang saya ini dalam, jadi saya menggunakan kaki belakang tungkak. Jadi kalau untuk rem yang pendek, jadi ada mobil itu yang remnya dia udah baru ditekan sedikit pendek itu dia udah main. Untuk yang sudah main diinjak pendek sudah main, itu dia mainnya nggak pakai tungkak. Dia mainnya pakai kaki yang di depan. Nah, untuk contohnya seperti yang video trik yang keempat ini. Nah, tapi untuk yang trik ketiga ini, saat yang nginjak tungkak ini, dia berlaku untuk mobil yang remnya dalam. Kayak seperti saya ini remnya dalam ini teman-teman. Nah, kalau remnya yang pendek, dia pendek itu nggak sampai dalam kayak gini ya. Ini segini. Ya sedikit sudah nggak terlalu dalam. Nah, itu yang berfungsi yang nginjak gas dia ujungnya sini, bukan tungkak tapi ujung sini. Kita coba pakai ujung sini. Kalau rem punya teman-teman pendek ya, itu pakai ujung sini, ujung kakinya ini. Kabel di tanjakan udah kita injak rem kan teman-teman. Kalau saya kesulitan ya, ini masalahnya dalam rem saya itu pakai ujung yang ini. Nah, ini kalau untuk rem yang dia pendek tidak terlalu dalam, kita gas. Gitu. Baik, itu ya teman-teman, itu trik yang saya biasa lakukan ketika di perjalanan. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih.